Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Video kali ini yang dibahas adalah mengenai semangat kebangkitan nasional tahun 1908 ya. Semangat kebangkitan nasional tahun 1908 memuat penjelasan mengenai tonggak-tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dimulai dari timbulnya perlawanan fisik terhadap penjajahan sebelum tahun 1908. Maksudnya perlawanan fisik ini yaitu dengan peperangan ya. Kemudian adanya politik etis, lahirnya masyarakat terdidik atau kaum terpelajar, golongan terpelajar, dan bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia tahun 1908. Materi kali ini menguraikan tentang rintisan perjuangan melawan penjajah melalui organisasi modern yang ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Budi Utomo merupakan tonggak sejarah bangkitnya semangat nasional, semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya. Di materi sebelumnya sudah disebutkan bahwa organisasi Budi Utomo ini merupakan pelopor berdirinya organisasi-organisasi yang lain di Indonesia. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai. 1.4 aspek spiritual, yang 2.4 ini aspek sikap, yang 3.4 aspek pengetahuan, dan yang 4.4 menyaji hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional, yaitu tentang aspek keterampilan. Kalian bisa baca. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Nah, tahukah kalian kenapa tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Apa hubungannya dengan Sekolah Dokter Jawa atau Stopia? Apa makna dari arti pentingnya kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia? Nah, ketika kita membicarakan kebangkitan nasional, berarti kita membahas tentang peristiwa bersejarah di Indonesia yang terjadi pada tahun 1908. Kita tidak boleh melupakan sejarah. Itu adalah kata-kata bijak dan ungkapan dari presiden pertama, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Yang sering kita dengar ialah jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Sampai sekarang 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa? Karena pada tanggal 20 Mei inilah, ya tepatnya tanggal 20 Mei tahun 1908 berdirinya organisasi Budi Utomo, di mana organisasi Budi Utomo ini menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi yang lain di Indonesia. Maka dari itu setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia. Sekarang kita bahas mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, di sini ada gambar peperangan ya. Ada Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Antasari, dan lain-lain. Nah, apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mengamati gambar tersebut? Adakah kaitan antara gambar dengan materi yang sedang kita pelajari? Siapa saja tokoh pahlawan bangsa yang terdapat dalam gambar dan dari daerah mana asalnya? Nah, kaitan materi dalam gambar ini adalah bahwa ini adalah perjuangan atau perlawanan fisik bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, ya. Jadi mereka mengusir penjajah dengan cara berperang, seperti itu. Berikutnya, nah, perlawanan fisik sebelum tahun 1908. Tadi gambar tersebut menggambarkan perlawanan fisik ya para pahlawan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Tokoh-tokohnya tadi sudah disebutkan, contohnya Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan masih banyak lagi ya. Nah, salah satu yang menjadi negara-negara asing atau bangsa asing berbondong-bondong datang ke Indonesia adalah kesuburan Indonesia dengan hasil bumi, terutama rempah-rempahnya yang melimpah. Pada saat itu harga rempah-rempah naik. Nah, mereka akhirnya datang ke negara penghasil rempah-rempah, datang langsung supaya mendapatkan harga
rempah-rempah yang lebih rendah seperti itu. Namun alih-alih ingin membeli rempah-rempah untuk berdagang, mereka malah ingin menguasai bangsa Indonesia. Nah, sejak kekuasaan asing masuk dan menduduki wilayah Indonesia, sejak itu pula bangsa Indonesia mengalami penindasan dan pemerasan. Maka semenjak itu pula bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Jika yang diduduki adalah suatu kerajaan, maka rakyat di kerajaan tersebut melakukan perlawanan. Jika yang diduduki adalah suatu daerah atau pulau, maka rakyat daerah atau pulau tersebut mengadakan perlawanan. Pemimpin perlawanan dapat berasal dari golongan raja, bangsawan, ulama, atau petani. Peperangan-peperangan yang penuh keberanian dalam melawan penjajahan tersebut terjadi di hampir setiap daerah di Indonesia. Semua perlawanan yang gagah berani itu dilakukan karena didorong oleh cinta yang besar terhadap tanah air Indonesia. Namun sangat disayangkan perlawanan secara fisik terhadap kekuasaan penjajah pada masa-masa itu sebelum tahun 1908 masih bersifat kedaerahan. Jadi maksudnya bersifat kedaerahan itu mereka hanya berjuang hanya untuk daerahnya sendiri, ya. Tidak ada koordinasi dan persatuan antar daerah. Jadi hanya untuk daerahnya masing-masing seperti itu. Kelompok yang satu terpisah dari kelompok yang lain. Hal ini sangat menguntungkan bagi penjajah. Nah, apalagi ketika pemerintah Belanda menerapkan politik adu domba atau dikenal dengan istilah divide et impera. Perlawanan bangsa Indonesia dipatahkan satu persatu oleh musuh. Akibatnya bangsa kita tidak berhasil mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Penindasan dan pemerasan terus berlangsung. Penderitaan rakyat Indonesia semakin berkepanjangan karena terbelenggu oleh penjajahan. Nah, bagaimana cara kerja politik adu domba tersebut? Jadi mereka mengadu domba antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Sampai akhirnya antara kerajaan-kerajaan tersebut yang ada di Indonesia itu malah berperang, itu malah terjadi konflik seperti itu. Bukan malah mengusir penjajah, tapi mereka malah berperang satu sama lain antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Nah, kemudian setelah adanya politik divide et impera atau politik adu domba, pemerintah Belanda pada saat pemerintahan Daendels mereka menerapkan sistem kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, Anyer Panarukan untuk kepentingan militer, membuat rakyat Indonesia menderita. Kerja paksa ya, tanpa istirahat. Jadi banyak sekali rakyat Indonesia yang gugur pada saat pembuatan jalan Anyer Panarukan tersebut. Makanya disebut kerja paksa atau kerja rodi ya, itu pada pemerintahan Belanda. Nah, setelah itu penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diberikan kepada pemerintah. Ya otomatis di situ membuat rakyat Indonesia mengalami kerugian dan terjadilah kemiskinan, ya, kelaparan, penderitaan seperti itu. Nah, itu adalah beberapa hal penindasan Belanda yang membuat rakyat Indonesia menderita, ya. Politik adu domba atau divide et impera, kultur stelsel atau tanam paksa, dan kerja paksa atau rodi. Seperti itu. Nah, cukup sekian materi kali ini. Sekian dan terima kasih. Dilanjut ke video berikutnya untuk pertemuan minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.